Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Fitri dari kelas TFRP 223 PA. Di sini saya dan rekan saya akan membuat sebuah video untuk mendemonstrasikan bagaimana cara membuat replikasi data Windows to Windows di VirtualBox menggunakan Sampipi. Nah, tentunya yang harus kita persiapkan terlebih dahulu Windows utamanya. Di sini kami menggunakan Windows 10. Kemudian untuk VirtualBox-nya di sini kami menggunakan Oracle, dan untuk penghubungnya di sini kami menggunakan Sampipi. Untuk Windows yang terdapat di dalam VirtualBox-nya kami menggunakan Windows 10 juga agar sama. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan Windows yang lain seperti Windows 7 atau Windows 11 tidak masalah. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini pertama-tama di Windows utamanya kita buka Control Panel, kemudian ke Network and Internet, kemudian ke Change Adapter Setting. Nah, di sini kita pilih yang ada VirtualBox-nya. Kemudian ke Properties. Lalu kita pertama-tama masukkan IP address-nya dulu. Nah, di sini saya menggunakan 192.168.10.1 dengan subnet mask-nya yang default yang 24 ya. Oke, lalu kita close aja. Nah, kemudian kita buka Windows 10 yang di VirtualBox-nya ya. Ini sudah saya buka. Nah, kita lakukan hal yang serupa kepada Windows yang terdapat di VirtualBox-nya juga. Nah, kita akan memasukkan IP address-nya untuk di Windows yang kedua di VirtualBox. Karena tadi di Windows utama kita menggunakan alamat 10.1, maka di sini kita menggunakan 10.2. Untuk subnet mask-nya sama ya, yang 24. Sebenarnya untuk IP address-nya itu bebas ya teman-teman, asalkan tetap di jalan yang sama gitu ya, agar bisa saling terhubung. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk Sampipi-nya. Nah, di sini kita masuk ke file Sampipi-nya. Ini untuk apa? Untuk agar nanti dapat saling terhubung. Jadi kita harus buka dulu ke file MySQL, kemudian file bin. Nah, kita buka file my-nya. Nah, di sini kita scroll sampai ada log bin MySQL bin. Nah, di sini kita hapus tanda pagarnya. Kemudian save. Ctrl S. Oke, kita close aja. Oke, ini juga kita close. Close. Nah, lalu kita lakukan hal yang serupa juga di Windows yang ada di VirtualBox-nya. Kita masuk ke file Sampipi-nya. Kemudian kita ke MySQL, sama ya kayak tadi, ke file MySQL, ke file bin. Kemudian kita cari my juga di sini. File yang my ya. Nah, bedanya di sini kita akan melakukan perubahan. Nah, kita cari dulu yang ada kalimat server ID. Nah, ini asalnya 1. Kalau asalnya 1 kita rubah jadi 2 karena Windows yang kedua ini akan menjadi kliennya gitu ya. Jadi replikasi kali ini akan menggunakan metode client server, di mana Windows utamanya sebagai server dan Windows yang kedua sebagai klien. Nah, setelah itu jangan lupa nyalakan dulu Sampipi-nya. Nah, ini sudah nyala ternyata ya. Nah, kita nyalakan dulu Sampipi-nya di start. Oh, ini juga sudah nyala. Kalau belum nyala bisa dinyalakan dulu ya. Nah, kemudian setelah itu kita buka CMD di Windows utamanya, Nah, di sini kita akan melakukan ping untuk pengecekan. Kita ping ke Windows yang di VirtualBox. Tadi berarti 10.2. Nah, kalau udah TTL kayak gini berarti udah berhasil. Nah,
kita juga dapat mengecek ping ke diri sendiri ya, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah ini TTL juga, itu artinya udah saling terhubung, udah terhubung antara Windows utama ke Windows kedua. Sekarang kita coba cek juga di Windows yang kedua apakah terhubung juga. Kita lakukan ping yang sama, karena tadi Windows utamanya 10.1 10.1, maka kita akan ping juga. Nah ini udah TTL ya. Kalau udah TTL artinya udah terhubung, udah bisa saling transfer data. Belum, tapi untuk replikasi database belum ya. Nah setelah kita ping, kita cek, lalu kita buka CMD-nya. Nah di sini kita masuk ke MariaDB-nya. Teman-teman bisa ngikutin query seperti saya yang ini, atau bisa menggunakan query yang lain ya. Satu-satu juga bisa, CD terus enter. Nah ini udah masuk ke MariaDB-nya. Nah terus di sini kita akan melakukan sebuah query grant. Nah query grant ini untuk apa sih? Fungsinya itu untuk memberikan hak akses kepada user untuk melakukan operasi replikasi data, karena di sini kita akan melakukan replikasi data ya. Nah maka di sini kita menggunakan query grant replication slave on. Nah ini bintang titik bintang ini tuh untuk memberikan hak akses kepada semua database gitu ya, semua database yang tersedia. Nah untuk siapa gitu. Nah di sini saya namanya usernya admin1 ya. Nah kalau untuk admin1 ini, untuk nama user ini sesuaikan dengan device masing-masing ya. Identified by admin1. Ini admin1, ini tuh passwordnya ya. Nah kalau teman-teman juga bisa cek dulu password dan user yang digunakan device. Salah. Sorry, itu harusnya by. Aduh, typo malah bu. Jadi untuk admin1 itu tuh sesuaikan saja dengan device masing-masing ya. Usernya namanya apa dan passwordnya, ya Allah, baik. Nah itu bebas ya, passwordnya apa dan usernya apa. Kemudian di sini kita akan melakukan flush privilege. Flush privilege ini buat apa? Ini tuh untuk memuat ulang tabel hak akses atau privilege dan menerapkan perubahan hak akses yang telah dilakukan. Nah ini udah oke. Lalu kita flush tabel juga. Flush tabel. Nah ini untuk membersihkan cache tabel dan memuat ulang tabel-tabel yang digunakan serta mengunci tabel-tabel tersebut untuk operasi baca dan tulis. Kemudian kalau udah beres ke flush logs. Nah setelah itu langsung kita lihat show master statusnya. Kita lihat master statusnya. Nah kalau udah kayak gini berarti udah berhasil. Nah ini master statusnya kayak gini. Jadi nama filenya MySQL bin 028 dan posisinya di 385. Lalu kita unlock table. Unlock table ya tentu saja untuk membuka kunci tabel-tabel yang terkunci. Nah kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan langkah-langkah berikutnya. Di sini saya Fajar ingin melanjutkan penjelasan dari Siva tentang replikasi database di VirtualBox. Kita buka CMD di VirtualBox, lalu ketik cd c xmpp mysql bin. Selanjutnya ketik mysql root. Nah ketika sudah di MariaDB kalian ketik stop slave untuk mengganti master. Nah selanjutnya kalian ketik change master to master. Kalian masukkan IP yang di Windows.
Jika sudah enter, lalu kalian ketik master, usernya apa yang tadi dibuat, admin 1. Lalu master password. Passwordnya yang dibuat tadi. Admin 1. Lalu kalian ketik lagi master log file. Buka Windows aslinya untuk melihat log file dan log possessionnya. Sini ya, MySQL bin titik 0008, possessionnya 358. Nah, balik lagi ke VirtualBox, ketik MySQL bin, kita tulis yang tadi filenya 0028. Lalu enter lagi, kita ketik master log post, itunya berapa tadi yang di Windows aslinya, kita lihat 358. Kembali lagi ke ini virtual, tulis 358. Jika sudah, kalian ketik show slave status /g. Nah, di sini kita lihat, nah, slave IQ nya no dan slave SQL nya no. Nah, kita rubah sininya yes nya. Kita matiin MySQL di VirtualBox nya, lalu nyalain lagi dan kembali ke CMD, kita ketik lagi show. Nah, sudah berubah menjadi yes. Kembali kita ke SMPP yang di Windows, dan buka SMPP yang di VirtualBox. Data-datanya sama seperti yang di Windows asli. Nah, selanjutnya kita di Windows asli membuat database baru. Kita ketik uji coba. Nah, jika sudah dibuat, kembali lagi ke VirtualBox. Nah, kita refresh. Nah, uji coba pun muncul di yang VirtualBox sama. Selanjutnya kita buka CMD lagi di Windows asli. Kita ketik cd MySQL bin. Nah, ketik lagi MySQL urut. Nah, kita show database. Nah, database yang kita buat tadi muncul, lalu kita drop database CS. Nah, sudah itu kita
ke PHP My Admin yang di Windows, kita refresh. Nah, sini muncul refresh yang di VirtualBox. Lalu kita membuat tabel lagi, kita tes ininya, jumlah kolomnya 2, lalu masukin nama, ID, nama, itunya 100 primary. Kita mau menambahkan data 10 dan ininya Shiva. Nah, jika sudah, kita ke SAMPP yang di VirtualBox, kita refresh. Nah, kita klik si tabelnya, tes. Nah, di sini ada Shiva masuk. Sekian video dari kita berdua tentang mereplikasi database di VirtualBox maupun di Windows asli. Sekian video dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.